Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Jaya Baskoro, NBI 14423000013. Saya mahasiswa semester 5 Prodi Arsitektur. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu desain pasif dengan judul desain dan material fasad RSI dalam kajian bangunan hijau. Di sini kita mulai dari daftar isi terlebih dahulu. Daftar isi tersebut ada 3, yaitu sejarah Rumah Sakit Islam Surabaya, kemudian pembahasan dan fungsi material fasad, kemudian penutup. Selanjutnya, Rumah Sakit Islam Surabaya. Rumah Sakit Islam Surabaya ini berada di lokasi yaitu Jalan Ahmad Yani, Wonokromo, nomor 2-4, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Sejarah Rumah Sakit Islam Surabaya. Rumah sakit ini berada di bawah naungan Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya, atau bisa disingkat YARSIS, dengan pendirinya antara lain yaitu Kiai Haji Zaki Gufron, Kiai Abdul Mujib Ridwan, Kiai Haji Anas Thohir, Kiai Haji Husaini Diwai, Nyai Haji Umi Kulsum, Nyai Haji Maryam Tokha, Nyai Haji Murdosiyah, dan tokoh-tokoh NU lainnya. Rumah Sakit Islam Surabaya ini mulai beroperasi sejak tanggal 25 Maret 1975 yang bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1395 Hijriah, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dengan kapasitas 20 tempat tidur. Dan saat ini rumah sakit ini juga termasuk rumah sakit kelas B. Rumah sakit ini juga telah mengalami pergantian nama sebanyak 8 kali. Fasilitas yang ada di dalam Rumah Sakit Islam Ahmad Yani Surabaya ini memiliki beragam fasilitas, termasuk pusat unggulan seperti laparoskopi, ortopedi, dan e-center, serta layanan rawat inap dari kelas 3 hingga presidential suite. Fasilitas lainnya meliputi ada ICU, NICU, PICU, ruang operasi canggih, UGD 24 jam, laboratorium, dan radiologi. Rumah sakit ini juga menawarkan layanan spesialis seperti ESWL, hemodialisasi, dan klinik estetika. Untuk set Rumah Sakit Islam Surabaya sendiri, setnya seukuran ini, seluas ini. Kemudian arah anginnya berarah dari arah timur ke barat dan juga dari barat ke arah timur. Masa bangunan di rumah sakit ini diarahkan memanjang ke arah barat dan timur agar dapat mengoptimalkan terjadinya crossing ventilasi atau aliran udara silang. Dengan orientasi tersebut, udara dapat bergerak secara lancar melewati bangunan sehingga sirkulasi alami dapat bekerja maksimal. Penataan ini juga disesuaikan dengan kondisi dan karakter tapak sehingga potensi angin yang dapat dimanfaatkan secara optimal menciptakan lingkungan dalam ruang yang lebih nyaman dan hemat energi. Untuk sisi utara dari rumah sakit ini berbatasan dengan SMP Khadijah di area sini. Kemudian di sisi selatan ada SLB Tunarungu. Kemudian di sisi barat sini ada SMEAS, dan di sisi timur yaitu Jalan Ahmad Yani sendiri. Sekarang masuk ke pembahasan dan fungsi material. Untuk materialnya sendiri, RSI ini menggunakan kaca sun energi. Bagian fasad RSI Ahmad Yani yang berada di sebelah sini menggunakan kaca sun energi, yaitu kaca low emissivity yang memiliki lapisan tipis coating oksida logam. Kaca ini berfungsi untuk memantulkan sebagian besar radiasi panas matahari inframerah sambil
tetap membiarkan cahaya alami masuk sehingga ruang lebih sejuk dan hemat energi, tetapi juga tetap terang. Jadi cahayanya masuk ke sini tetapi inframerahnya dipantulkan kembali, tapi cahayanya tetap bisa masuk. Untuk kaca sun energi dipilih karena mampu mengurangi panas matahari tanpa mengurangi kualitas cahaya alami. Lapisan low emissivity pada kaca ini bekerja memantulkan radiasi inframerah dan menahan energi ultraviolet, sehingga panas yang masuk ke dalam ruangan jauh lebih rendah dibanding kaca clear biasa. Hal ini membuat suhu ruang lebih stabil, mengurangi beban penggunaan AC, dan meningkatkan efisiensi energi bangunan. Sangat relevan dalam standar bangunan hijau. Selain itu, kaca sun energi low E tetap memberikan tingkat transparansi yang baik, sehingga ruang tetap terang oleh cahaya alami namun tidak menyilaukan. Performanya yang seimbang antara light transmission dan solar control menjadikannya ideal untuk fasad yang terpapar matahari lebih, terutama pada orientasi timur dan barat. Dengan demikian, kaca ini meningkatkan kenyamanan termal, menghemat energi, dan mendukung konsep desain yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kemudian kaca double clear. Bagian fasad RS Rumah Sakit Ahmad Yani yang berada di sebelah sini ini menggunakan kaca double clear dengan ketebalan pertama 5 mili dan di tengahnya ada laminat. Kemudian yang kaca kedua memiliki ketebalan 6 mili, sehingga mendukung prinsip bangunan hijau dengan meningkatkan efisiensi energi dan kenyamanan. Lapisan gandanya menahan panas, meredam suara, menyaring sinar UV, dan meningkatkan keamanan, sehingga bangunan menjadi lebih hemat energi dan nyaman. Kenapa kaca double clear ini dipilih untuk bangunan tinggi? Karena memberikan keamanan, kenyamanan, dan performa struktural yang lebih baik dibandingkan kaca tunggal. Susunan dua lapis dengan laminat di tengah menghasilkan panel yang jauh lebih kuat terhadap tekanan angin, getaran, dan perubahan temperatur, faktor yang sangat penting pada gedung bertingkat yang terpapar angin besar. Lapisan laminat memiliki PVB di dalamnya yang berfungsi menahan pecahan kaca jika terjadi benturan. Jika kaca retak, pecahan tidak jatuh atau berserakan, sehingga lebih aman bagi pengguna maupun area di bawah bangunan. Dari sisi akustik, kombinasi tebal kaca dan lapisan laminat juga membangun meredam kebisingan dari lalu lintas atau lingkungan sekitar, memberikan kenyamanan ruang yang lebih baik. Kemudian manfaat desain selubung bangunan. Desain selubung bangunan berupa clear glass dan modular yang besar menjadikan penerangan dari cahaya alami masuk secara maksimal tanpa harus menggunakan pencahayaan buatan yang membebani bangunan. Contohnya seperti lampu di dalam bangunan. Kemudian untuk meredam kebisingan sendiri, RSI memanfaatkan yaitu kusen milik merek GKK dengan pemilihan spek kusen Transrem dan Mullion yang menggunakan bahan aluminium ekstrusi yang ringan, tahan korosi, dan dapat diatur ulang. Merek GKK dan Alexindo dipilih karena memiliki sistem profil presisi dengan seal karet rapat untuk meredam suara, ketahanan udara, dan air, serta mendukung efisiensi bangunan hijau. Jadi awalnya itu memiliki dua merek, yaitu GKK dan Alexindo. Kemudian dites lagi dan ternyata ketebalan yang sesuai itu adalah yang lebih bagus itu adalah milik GKK. Jadi mereka untuk tahap pertama menggunakan GKK dan Alexindo, kemudian tahap seterusnya mereka menggunakan GKK saja.
cara alternatif untuk untuk meredam kebisingan yang ada di sekitarnya, karena di depan RSI sendiri itu ada kan jalan raya yang besar dan juga rel kereta, jadi itu bisa mengganggu kenyamanan dan keamanan untuk pasien yang di dalam rumah sakit sendiri. Jadi caranya adalah dengan menempatkan ruang rawat inap pada lantai 7 hingga lantai 11. Bangunan dirancang untuk meminimalkan gangguan kebisingan yang berasal dari lingkungan sekitar. Posisi ruang yang lebih tinggi ini secara signifikan mampu mereduksi suara bising dari kereta, kendaraan bermotor, serta mobil yang melintasi di area sekitar. Elevasi ini membantu menciptakan suasana yang lebih tenang sehingga pasien dapat beristirahat dan menjalani proses pemulihan dengan lebih nyaman. Selain itu, penempatan pada ketinggian tersebut mendukung pencapaian kualitas ruang yang lebih baik, karena suara dari aktivitas jalan raya atau kereta api cenderung melemas seiring bertambahnya jarak vertikal. Strategi ini menjadi salah satu upaya penting dalam perancangan fasilitas kesehatan untuk memastikan lingkungan yang kondusif, aman, dan mendukung kesehatan pasien secara optimal. Kesimpulan dari Rumah Sakit Islam Surabaya. Rumah Sakit Islam Surabaya untuk desain dan material pada fasad Rumah Sakit Islam Surabaya untuk desain dan material pada bagian fasad bangunan sudah memenuhi kajian bangunan hijau. Karena pada bagian fasad RSI Surabaya menggunakan bahan material yang bisa membantu mengurangi beban konsumsi energi pada bangunan dengan lebih mengutamakan pemanfaatan energi alami seperti cahaya matahari, angin, dan sebagainya, sehingga material tersebut memenuhi standar untuk bangunan hijau. Dan juga pada bagian fasad Rumah Sakit Surabaya juga membantu mengurangi kebisingan yang berasal lingkungan sekitar. Hal ini juga penting karena masalah kebisingan bisa berdampak pada pasien yang sedang dirawat atau bisa berdampak pada kegiatan pelayanan yang ada di dalam Rumah Sakit Islam Surabaya. Karena bangunan rumah sakit memang harus bisa membuat suasana yang lebih tenang agar bisa membuat suasana yang aman, nyaman untuk pasien. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.